Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis pewarna makanan. Adapun untuk topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu apa itu pewarna makanan, kemudian tujuan pemberian pewarna makanan, jenis-jenis pewarna makanan, dan analisis pewarna makanan. Pewarna makanan menurut Permenkes merupakan bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Adapun untuk tujuan pemberian pewarna pada makanan ini untuk memberikan penampilan warna makanan yang menarik, kemudian menarik minat konsumen, dan memperbaiki warna dari makanan agar tidak menjadi pudar. Jenis-jenis pewarna makanan ada dua, yang pertama yaitu pewarna alami dan yang kedua itu pewarna sintesis. Pewarna alami merupakan pewarna makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, bunga, buah, maupun batang. Contoh dari pewarna alami ini bisa didapatkan dari buah-buahan maupun sayuran. Ini contohnya adalah pewarna merah bisa didapatkan dari buah naga, buah bit, maupun daun jati. Untuk yang berwarna kuning ini, seperti kita ketahui, bisa didapatkan dari rimpang kunyit. Untuk yang berwarna hijau ini bisa didapatkan dari daun-daunan seperti daun pandan, daun suji, maupun dari daun bayam. Untuk selanjutnya ini adalah karotenoid. Karotenoid merupakan suatu senyawa yang mudah larut dalam lemak dan memberi warna jingga ataupun merah. Karotenoid ini terdiri dari beta-karoten, lutein, zeaxanthin, maupun likopen. Karotenoid ini terdiri dari rantai karbon hidrokarbon 8 isopren yang menghubungkan dua cincin benzen. Yang pertama yaitu analisis pewarna alami beta-karoten. Untuk cara analisisnya, yang pertama yaitu pembuatan kurva baku beta-karoten dengan cara menimbang 100 mg beta-karoten murni, kemudian dilarutkan dengan campuran larutan yang terdiri dari aseton N-heksan dengan perbandingan 1:9 dalam labu 100 ml. Kemudian didapatkan konsentrasi sebesar 1000 ppm. Dari konsentrasi 1000 ppm ini kita dibuat pengecaran lagi menjadi 5 konsentrasi. Yang pertama itu 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Setelah itu diukur dari masing-masing konsentrasi absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV visible dengan panjang gelombang 436 nanometer. Setelah pembuatan kurva baku, kemudian selanjutnya yaitu penetapan kadar beta-karoten dengan cara menimbang 5-10 gram sampel, kemudian ditambahkan 40 ml aseton, 60 ml N-heksan. Setelah itu di blender. Nah, untuk residunya dicuci dengan menggunakan 25 ml aseton ditambah dengan 25 ml N-heksan. Dan untuk ekstraknya dicuci dengan menggunakan air, kemudian fase organiknya dimasukkan ke dalam labu 100 ml dan ditambahkan 9 ml aseton. Setelah itu diencerkan dengan menambahkan N-heksan. Lalu diukur dengan spektrofotometer ultraviolet. Nah, selanjutnya ada pewarna buatan atau sintetik. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan oranye. Untuk yang warna merah ini biasanya ada zat warna karmoisin, amaran, dan eritrosin. Untuk yang warna kuning yaitu tartrazin, quinelin yellow, dan untuk yang hijau yaitu fast green FCF, dan yang biru itu brilliant blue FCF. Karmoisin ini merupakan pewarna sintesis yang memberikan warna merah ataupun merah harun. Untuk fast green FCF ini merupakan pewarna sintesis yang memberikan warna hijau. Biasanya fast green FCF ini digunakan pada beberapa produk minuman, kemudian serbuk instan, puding, maupun es krim. Kemudian selanjutnya yaitu brilliant blue, merupakan pewarna sintesis yang memberikan warna biru. Namun FDA menyebutkan bahwa jika brilliant blue ditambah dengan tartrazin ini dapat menyebabkan keracunan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu quinelin yellow, merupakan pewarna sintesis yang memberikan warna kuning. Biasanya pewarna quinelin yellow ini ada dalam minuman berenergi. Kemudian selanjutnya yaitu tartrazin, merupakan pewarna sintesis yang memberikan warna kuning.
Untuk yang selanjutnya yaitu analisis pewarna makanan tartragin dengan cara analisis kualitatif menggunakan kromatografi kertas. Caranya yaitu memasukkan kurang lebih 10 ml sampel cair atau 10-25 gram sampel padatan ke dalam gelas piala 100 ml. Kemudian diasamkan dengan cara menambahkan 5 ml asam asetat 10%. Setelah itu, masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel. Panaskan dan diamkan sampai mendidih kurang lebih selama 10 menit. Kemudian benang wol diambil, dicuci dengan air, kemudian dibilas dengan Aquades. Kemudian 25 ml amoniak 10% masukkan ke dalam benang wol yang telah dibilas tersebut. Kemudian panaskan benang wol sampai warna pada benang wol luntur. Benang wol dibuang, kemudian larutan diuapkan di atas water bath sampai kering. Kemudian residu ditambahkan beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap dipakai. Setelah itu dielusi dalam bejana. Eluen yang digunakan pada kromatografi kolom ini dengan etilmetikon, kemudian aseton, dan air dengan perbandingan 70 berbanding 30 berbanding 30. Ini untuk eluennya itu sebanyak 15 ml. Kemudian kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Kemudian warnanya diamati dengan membandingkan RF. Untuk cara menghitung RF-nya itu jarak yang ditempuh komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh eluen. Untuk selanjutnya yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Untuk caranya sama seperti pada analisis pewarna makanan alami, yaitu dengan cara membuat konsentrasi 1000 ppm untuk zat warna tartragin. Kemudian setelah mendapatkan konsentrasi 1000 ppm dibuat pengenceran dengan 5 macam konsentrasi, yaitu 10, 30, 50, 70, dan 90 ppm. Setelah itu dari masing-masing konsentrasi diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV maupun visible. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.